رحمة للعالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang kami muliakan Bapak pengurus Muassasah Abu Ayyub beserta jajarannya, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan taufiknya. Kemudian juga kami muliakan Bapak Kepala Desa atau yang mewakilinya beserta perangkat-perangkatnya, semoga Allah juga senantiasa limpahkan rahmat dan taufiknya buat mereka semua. Dan juga kepada tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama yang dalam hal ini juga tidak bisa kami sebutkan satu persatu, hanya doa kepada Allah buat mereka, semoga Allah senantiasa limpahkan rahmat dan taufiknya buat mereka semua. Dan kepada seluruh jamaah yang berhadir di tengah-tengah kami, Bapak, Ibu, saudara dan saudari dan adik-adik kami semuanya, semoga Allah juga senantiasa limpahkan rahmat dan taufik buat kita semua sehingga kita bahagia dunia dan akhiratnya. Amin. Alhamdulillah, di siang menjelang zuhur ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan di salah satu tempat yang mungkin ini tempat yang diinginkan oleh setiap kaum yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dialah rumah Allah yang diimpi-impikan bagi mereka yang beriman untuk bisa masuk dan beribadah dan bersujud di dalamnya. Coba tanyakan sama kita hari ini, ayah dan ibu kita yang mungkin hari ini sakit, atau saudara dan saudari kita yang sakit, dia kepingin sejenak untuk berada di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala di siang menjelang zuhur ini, sama-sama kita juga menjadi musyahidun, menjadi saksi yang tadinya dengan izin Allah diresmikan rumah Allah Subhanahu wa taala di salah satu bumi Allah yang bertepat di desa Balai Raja, Kecamatan Simpang Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Provinsi Riau, yang kita semua menjadi saksi. Mudah-mudahan seperti tadi yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dori hafizahullahu jalla wa'ala, mudah-mudahan juga kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Amin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan semoga salawat dan salam ini pula tercurahkan kepada istri-istri beliau, keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau ridwanullahi ta'ala ajma'in, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa di atas petunjuk nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita tahu waktu zuhur sudah mendekat. Jadi saya tidak panjang lebar untuk sedikit mengingatkan wabil khusus kepada kami dan kepada kita semua yang berhadir. Tentu Bapak Ibu, sejenak coba kita merenungi bahwa begitu bahagianya dan sangat-sangat bahagianya yang mungkin terkhusus bagi mereka yang berangan-angan di tempatnya atau di lokasinya dibangun sebuah rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh kebahagiaan dan nikmat terbesar. Bahkan saya sendiri, Bapak Ibu, kita semua kepingin kalau seandainya dekat rumah kita adalah rumah Allah Subhanahu wa taala, di mana kita mudah untuk beribadah dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ini sekali lagi saya yakin mungkin ada di pojok sini atau di pojok sana
yang dulu atau beberapa bulan yang lalu dia bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya apa yang dia inginkan, ya Allah, bangunkanlah di tempat kami ini yang mungkin kami ingin mendekatkan diri ini kepadamu ya Allah, sebuah rumahmu yang insya Allah kami akan beribadah di dalamnya. Dan alhamdulillah hari ini doa itu diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin mungkin ibu yang di sana yang mungkin dia sujud di setiap duhanya, atau bapak yang di sana setiap malamnya dia jaga solat tahajudnya dan solat waktunya, diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang menjadi doanya. Oleh karenanya sekarang nikmat itu sudah ada di tengah-tengah kita, Bapak. Nikmat yang kita minta hari ini sudah berada di tengah-tengah kita. Maka tinggallah kita mensyukuri atas nikmat tersebut. Nikmat tersebut dengan kita mensyukurinya, dengan meyakini bahwasanya adalah pemberian Allah, kita ucapkan dengan lisan alhamdulillah. Dan mari jadikanlah masjid ini sebagaimana Allah katakan, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Jadikanlah masjid ini untuk kita beribadah, jangan sekutukan Allah di dalamnya. Maka oleh karenanya mari kita sama-sama jadikan wasilah masjid ini untuk kita beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya saya akan mengawali sedikit wejangan buat kita semua, merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakuna minal muhtadin. Bapak Ibu yang kami muliakan, coba sejenak Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dan menegaskan dengan mengungkapkan innama, hanya yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala mereka lah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menunaikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Jalla wa Ala. Artinya Allah sebutkan di sini ada 4 kriteria di antara bentuk di antara kita memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah beriman kepada Allah dan hari akhir. Kita enggak akan dapatkan orang yang memakmurkan masjid orang yang tidak beriman sama Allah dan hari akhir. Karena dua perkara inilah dua yang tidak diimani oleh orang-orang yang kita katakan al-kufar, al-yahudi wan nasara. Mereka tidak mau beriman sama Allah, mereka tidak mau beriman kepada hari akhir. Maka bersyukur hari ini yang kita diberikan nikmat yang selalu kita beriman sama Allah dan hari akhir. Kenapa Allah kaitkan dengan hari akhir, Bapak Ibu? Ya karena hari akhir adalah perkara yang tidak diimani oleh sebagian manusia. Mereka lah orang-orang kufar. Orang kufar, orang-orang yang tidak mau beriman sama Allah Jalla wa Ala. Dan tahukah kita bahwasanya kenapa kita diingatkan oleh Allah hari akhir? Karena setiap apa yang kita lakukan di dunia ini, kelak Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban di hari yang kita kenal dengan hari akhir. Di sana adalah hisab dan di sana adalah al-jaza. Maka oleh karenanya ini di antara bentuk memakmurkan masjid. Mari kita beriman sama Allah hari akhir, dan yang kedua mari kita tunaikan salat, kemudian zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Dan tentu banyak wasilah-wasilah dan hal-hal yang bisa kita memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang ingin menjadi hal dari poin yang tadi kita baca dari ayat yang baru kita dengar Bapak Ibu, salah satu di antara memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa aqamas salah, menunaikan salat. Dan tentu salah satu wasilah Ibu ya Pak ya, untuk kita memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga salat 5 waktu yang Allah wajibkan sama kita sehari semalam, tentunya di rumah Allah. Bagi ibu-ibu kewajibannya 1. Bagi bapak-bapak kewajiban salat itu adalah 2. Siapa yang bisa jawab, Pak? Kenapa perempuan kewajibannya 1 bagi salat yang 5 waktu, kok laki-laki 2, Pak?
Satu bagi perempuan dan satu bagi laki-laki kewajibannya. Tidak ada seseorang untuk bisa dia meninggalkan dalam kondisi apapun solat 5 waktu. Entahkah dia sakit, mau dia safar, mau dia berperang, mau dalam keadaan musibah, apa saja bentuknya, tidak boleh kita, baik laki-laki pun perempuan, untuk meninggalkan apa Pak? Salat. Karena salat itu adalah sesuatu yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita. Tapi bagi laki-laki ditambah satu kewajibannya. Apa itu Bapak Ibu? Yang tidak dipertunjukkan kepada perempuan. Dia kewajibannya adalah Anda dan kami laki-laki dan kita bapak, kewajiban yang kedua adalah harus kita jaga yang 5 waktu itu, pelaksanaannya harus berjamaah. Kalau ibu-ibu tidak diwajibkan untuk berjamaah, tapi kita bapak, kewajiban kita yang kedua adalah berjamaah, kita melaksanakannya. Karena itu merupakan kewajiban yang mesti dan harus kita fahami. Kalaulah kita sudah faham bahwasanya solat 5 waktu itu bagi perempuan kewajibannya cie, bagi laki-laki adalah kewajibannya 2, selain dia kewajiban secara hukum asalnya, dan yang kedua pelaksanaannya harus berjamaah. Dan tentu pelaksanaan berjamaah itu di mana Pak? Di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu kecuali bagi mereka yang memiliki uzur syar'i untuk meninggalkan solat 5 waktunya. Nah, mari sejenak Pak, saya tanya sama ibu, sama bapak, kalau kita sudah tahu bahwasanya solat itu hukumnya wajib, bagi laki-laki wajib pelaksanaan berjamaah, ilmu kita tahu nggak itu Pak? Tahu Pak ya. Tapi ini penting, saya katakan kenapa penting, karena kita diingatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba kelak di hari kiamat sampai dia ditanya tentang suatu 4 hal perkaranya. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama tentang apa Pak? Wa an umrihi fi ma'afnah, tentang usianya apa dia lakukan. Yang kedua, wa an ilmihi madza amila fi, tentang ilmunya apa yang dia lakukan atas ilmu tersebut. Wa an malihi, tentang hartanya, min aina iktasabahu wa fima anfaq, dari mana dia dapat dan ke mana dia nafkahkan harta tersebut. Wa an jasadihi fima ablah, dan tubuhnya apa yang dia perbuat. Saya ingin katakan dari 4 hal ini adalah yang sesuai dengan pembahasan kita apa Pak? Ilmu. Kita tahu solat 5 waktu itu semuanya ilmunya faham Pak, dan itu akan ditanya nanti di hari kiamat. Kalau kita tahu bahwasanya hukum solat 5 waktu itu wajib, kemudian kita lihat banyak di antara kita masih saja apa Pak? Tidak mau melaksanakan solat 5 waktu. Ilmunya nanti tentang itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Sebagaimana hari ini ibu-ibu dan akhwat menutup hijabnya, menutup auratnya, hukumnya apa tuh Pak? Wajib, dia tahu itu hukumnya wajib. Kalau seandainya kita tidak menunaikan tentang ilmu yang kita sudah fahami, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu bapak-bapak, menafkahi istri dan anak-anak itu Bapak wajib. Kalau bapak sepilihkan perkara wajib, itu sudah tahu ilmu kita, tapi kita kalau kita tidak amanahkan, kita tidak jalankan, itu akan ditanya kelak di hari kiamat. Begitu pula ilmu kita tentang salat 5 waktu sudah faham kita semua ini. Salat 5 waktu itu hukumnya wajib, ilmunya sudah tahu. Kata Nabi, madza amila fih, ilmu Anda sudah tahu bahwasanya hukum salat 5 waktu itu wajib. Apa yang Anda lakukan atas ilmu tersebut? Apakah Anda tinggalkan sia-sia begitu saja? Itu akan ditanya Bapak Ibu. Makanya berapa banyak hari ini yang sudah kita ketahui Ibu, yus'al anha yaumal qiyamah, akan ditanya kelak di hari kiamat. Maka oleh karenanya para ulama mengatakan, kalau seandainya ada syariat-syariat Allah, perintah-perintah Allah yang Allah perintahkan buat kita, mau yang wajib maupun yang sunnah, kemudian kita belum mencicipinya di dalamnya, merugi Pak. Merugi Pak kalau kita belum mencicipnya. Kalau masalah perkara wajib jelas kita faham itu, tapi kalau masalah sunnah rugi Pak kalau tidak kita cicipkan. Berapa banyak orang dimasukkan ke rumah Allah, ke masjid, tapi tidak pernah nyicipi salat tahiyatul masjid, tidak pernah nyicipi salat rawatib dan sebagainya. Ilmunya tahu dan sebagainya. Begitu pula kita hari ini, salat 5 waktu hukumnya wajib, maka kita akan ditanya kelak di hari kiamat. Baik.
sebagai motivasi kepada bapak kita semua yang berhadir, wabil khusus kepada kami, coba Nabi SAW kita lihat hadis-hadis yang bagaimana Nabi memotivasi kita untuk selalu solat 5 waktu, Pak. Contoh tadi sudah disebutkan hadis oleh ustaz kita. Kata Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih. Ada 7 golongan manusia yang kelak akan mendapatkan naungan Allah, dan Allah tidak akan berikan naungan tersebut kecuali hanya kepada golongan manusia tersebut. Nabi sebutkan salah satunya, wa rajulun wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Coba bayangkan hari ini, Pak. Nabi SAW memotivasi kita dari perangkat yang satu dulu, dan itu muaranya apa itu, Pak? Hati. Orang yang hatinya cinta sama rumah Allah, hatinya terpaut dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan melalui lisan Nabi SAW kelak apa itu, Pak? Allah akan berikan naungan di hari kiamat. Itu perangkat yang satu dulu, Pak, hati. Belum yang lain. Nah, perangkat yang kedua Nabi panggil apa itu, Pak, setelah hati? Dalam hadis yang lain, 2 perangkat kaki kita. Apa kata Nabi SAW? Ala adulukum ma yamhullahu bihil khataya. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah perkara yarfa'u bihi darajat wa yamhul bihil khatayat, yang dengannya Allah akan angkat derajat kalian, dan dengannya pula Allah akan hapus kesalahan-kesalahan kalian. Nabi sebutkan salah satu sebab itu apa, Pak? Wa kathratul khuta ilal masajid. Perbanyaklah langkah kita ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya sama kita semua yang berhadir, manakah perangkat yang dengannya kita melangkah ke masjid, Pak? Kaki. 2 perangkat ini yang Allah berikan sama kita. Kata Nabi SAW, jika 2 perangkat itu diperbanyak menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk salat, dengan langkah yang satu Allah akan angkat derajat Anda, dengan satu yang lain Allah akan hapus kesalahan-kesalahan Anda. Bagaimana Nabi SAW memotivasi kita akan itu, Bapak? Bayangkan, makanya merugi. Tidak ada saat kita 2 langkah menuju ke mall, tidak ada fadilahnya. Menuju rumah kita sendiri yang kita anggap itu surga kita, tidak ada fadilahnya di sana. Langkah menuju ke rumah dengan langkah yang pertama dihapus, tidak ada. Menuju kebun kita, menuju sekolah dan sebagainya, saat kita menuju suatu tempat yang tempat itu namanya dinisbahkan ke nama Allah yang kita kenal, Baitullah, barulah Allah katakan melalui lisan Nabi SAW, yarfa'u bihi darajat. Allah akan angkat derajat kita. Berapa banyak manusia hari ini dia curahkan waktu, tenaganya, hartanya, semuanya untuk apa, Pak? Agar namanya, dirinya dan martabatnya itu apa, Pak? Naik di sisi Allah dan di sisi makhluk. Dia perjuangkan hal itu. Di sana ada sebab syar'i yang mulah, yang sangat gratis. Bahkan kita hanya menyuruh panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu solat 5 waktunya. Langkahkan kaki kita ke sana, Allah akan angkat, Pak. Allah akan jamin derajat Anda itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhiratnya. Yang kedua, dengan sebab langkah yang satu Allah akan hapus kesalahan dan dosa-dosa kita. Bayangkan, yang pertama Nabi ajak kita apa, Pak? Perangkat satu yang pertama hati, yang kedua perangkat yang kedua apa, Pak? 2 kaki. Kemudian Nabi SAW di hadis lain, jasad kita, Pak, dipanggil oleh Nabi. Apa kata Nabi SAW? Ma qa'ada ahadukum yantadiru salata fi salatin. Tidak ada seorang hamba menunggu sampai solat yang satu dengan solat yang lain itu ditegakkan. Artinya tubuh kita masukkan ke rumah Allah sampai kita menunggu solat yang satu dengan solat yang lain ditegakkan. Apa kata Nabi SAW? Tada'u lahul malaika. Orang ini akan mendapatkan doanya malaikat, yang malaikat akan berdoa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah turunkan ampunanmu buat hamba ini, ya Allah turunkan rahmatmu buat hamba. Inikah yang kita minta, Pak? Kita sedekah, kita berbakti sama orang tua, kita berinfak, apalagi berbakti sama kedua orang tua dan yang lainnya, baca Al-Quran, menghafal, menjaga solat. Yang kita harapkan apa itu, Pak? Ampunan Allah Subhanahu wa taala, agar Allah datangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada sebab syar'i yang begitu indah. Masukkanlah jasad yang hina ini, yang kalaupun seandainya ditimbang tidak seberapa gitu beratnya, Pak. Masukkan dia, tunggu sampai solat yang satu dengan solat yang lain. Seorang malaikat terbaik, makhluk terbaik di atas jagat raya ini, yaitu makhluk Allah Subhanahu wa taala, malaikat dia akan bernajat, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah turunkanlah ampunan buat hamba ini, ya Allah turunkanlah rahmatmu buat hamba ini. Inikah yang 2 kita yang kita cari setiap harinya, Pak? Kita berkunjung ke tempat orang tua, harapan apa? Agar Allah turunkan rahmat dan ampunannya buat kita. Kita pergi ke tempat sanak saudara
kita karib kerabat yang kita kenal dengan satu rahim, agar Allah turunkan ampunannya buat kita dan rahmatnya buat kita. Di sini masukkanlah jasad anda ke rumah Allah yang berdoa malaikat, Allah akan turunkan ampunan buat kita dan rahmat Allah buat kita. Setelah jasad, Pak, apa setelah itu, Pak? Nabi sebutkan saat kita sudah masuk berjamaah. Apa kata Nabi SAW? Lau ya'lamun nas, sekiranya manusia itu tahu ma fin nida' wa safil awal, apa yang Allah peruntukkan pahala bagi saf yang pertama dan bagi orang yang azan. Nabi sebutkan keutamaan saf pertama. Artinya saat kita nanti solat berjamaah, entahkah kita duduk dengan izin Allah saf yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, Allah telah bentangkan karunia dan limpahan pahala bagi mereka. Terlebih-lebih bagi mereka yang Allah hantarkan di saf yang pertama. Bayangkan kalau kita duduk kongkoh majlis di kantor, tidak ada keutamaan kita di saf yang pertama, duduk di samping ketua, tidak ada keutamaannya. Saat kita duduk bersama komunitas kita, tidak ada di meja pertama, kedua, di saf yang pertama, tidak ada kelebihan. Tapi saat kita menghantarkan jasad yang lemah ini, kemudian kita bertasbih sama Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, entahkah kita nanti di saf yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, Allah bentangkan di sana limpahan pahala buat kita semua, Pak. Dan itu yang ngomong bukan manusia biasa, dialah Rasul Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak henti sampai di situ, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak. Saat kita sudah masuk solat ini, Pak, ketika imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, imam mengucapkan kalimat itu. Apa petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam itu, Pak? Faqulu amin, ucapkanlah wahai makmum amin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hujungnya? Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Barang siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, maka dengan sebab itu Allah gugurkan kesalahan dan dosa-dosa kita. Kita paham yang digugurkan adalah dosa kecil, tetapi dia sebab pelebur dosa, Pak. Makanya para ulama menyebutkan dalam sebuah hadis keumuman bagi orang-orang yang menjaga solat berjamaahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati tafdulu bi salatil fardhi bi 27 darajah wa fi riwayah bi 25 darajah. Solat berjamaah bandingan dengan solat sendirian berapa? 1 banding 25 atau 27 derajat. Artinya Nabi itu mengajak matematika sama kita, Pak. Kalau kita solat sendirian, sah nggak solat kita, Pak? Sah nggak solat kita, Pak? Sah, karena di sinilah para ulama mendalilkan. Karena Nabi menyebutkan bandingannya 1:27, artinya orang yang sholat sendirian Nabi tetap berikan sebuah derajatnya 1 saja. Ini menunjukkan orang sholat sendirian dikatakan sah, tetapi dia berdosa dengan kewajiban yang kedua. Apa itu, Pak? Pelaksanaan yang tidak pelaksanaan dengan berjamaah. Baik. Nah, artinya Bapak Ibu, kalau kita sholat 5 waktu, Pak, kalikanlah, Pak, 5 kali 27 lah, Pak. Berapa itu angka keluar, Pak? 130 sekian. Artinya apa, Pak? 130 sekian derajat. Itulah yang harus kita absenkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kalau kita kurang dari itu, masukkah kategori itu, Pak? Karena minimalnya kalau kita kali-kali seperti itu, Pak. Minimalnya kali-kali 100, berapa kita harus absensi diri kepada Allah Subhanahu wa taala? 130 sekian derajat. Kalau seandainya kita kurang dari itu, artinya zuhurnya belum, asarnya tidak ada, berarti kurang enggak itu, Pak? Kurang. Maka ini diantara hal yang menjadi petunjuk oleh kita semua dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya inilah hadis-hadis yang secara gamblang memotivasi kita agar kita senantiasa menjaga yang namanya salat 5 waktu. Baik. Jadi ini yang ingin saya sampaikan agar kiranya ini bentuk di antara apa, Pak? Bentuk kita saling memberikan nasihat, menasihati agar kita kiranya mendapatkan sebuah rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam buat kita kuat. Karena intinya nikmat hari ini sudah ada di tengah-tengah kita.
Dan mari kita sama-sama kita syukuri nikmat tersebut dengan kita cara memakmurinya. Dan memakmurkan setelah membangun, kita bersih jaga, Pak. Kita rawat rumah Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa? Setelah kita rawat, Pak. Setelah kita rawat, mari kita makmurkan dengan ibadah di dalamnya. Dengan salat 5 waktunya seperti tadi yang disampaikan oleh salah satu pengurus dari Muassasah Abu Ayyub, untuk kita membuat majelis di dalamnya, dan tentu kajian-kajian yang lain dan sebagainya. Mudah-mudahan sekali lagi, Pak, Allah kumpulkan kita di surga